Halo Ibu Alvina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore juga, Bu. Apa kabar Bu sore ini? Baik, Bu. Cuma ada masalah nih, Ibu. Ada masalah saya, Bu. Masalah apa nih Bu? Ada yang bisa saya bantu mungkin Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Oh iya bisa Bu. Kebetulan ada waktu ini untuk berbincang. Bagaimana Bu? Begini, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Dan kalau saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambarannya tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Jadi itu harapannya Ibu dalam percakapannya kita ini ya? Iya, Bu. Jadi Ya, begini, memangnya Bu ada Ya. masalah apa Bu? Begini, Bu. Ada satu siswa saya ini, setiap pelajaran matematika, dia tidak ada konsentrasinya, malas memperhatikan, kemudian cuma ketawa-ketawa saja. Jadi saya jadinya pusing menghadapinya, Bu. Itu, Bu. Oh iya ya Bu. Jadi tadi Ibu bilang bahwa ada siswanya Ibu yang kurang memperhatikan dan jarang mengerjakan tugas di kelas ya. Iya. Jadi apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan ini, mengapa sampai anak tersebut sampai seperti itu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Mengapa dia tidak begitu semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Terus dari pengamatannya Ibu tersebut, apakah Ibu menemukan alasan mengapa anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematika? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematika itu karena materi yang diberikan itu utamanya dalam perhitungan perkalian itu, anak itu tidak terlalu menguasai dalam bentuk perkalian itu. Itu. Jadi anak itu kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Itu, Bu, menurut pengamatan saya. Begitu. Oke, jadi seperti apa nih kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid Ibu tersebut? Iya, tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa semangat dalam mengikuti pelajaran, terutama pelajaran matematika dengan baik seperti murid-murid atau teman-teman yang lainnya. Seperti itu, Bu. Iya Bu, harusnya begitu. Nah, terus kalau begitu setelah Ibu tadi sudah melakukan pengamatan, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi dari belajar dari murid tersebut? Jadi begini, Bu, berdasarkan pengamatan saya ini, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik ya, Bu, sehingga anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran saya yang saya terapkan. Jadi, Bu, yang saya lakukan yaitu menerapkan beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, minatnya, melakukan ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang baik, kemudian yang menarik minat siswa ya. Setelah itu saya melakukan mungkin seperti game-game dalam perkalian seperti itu, Bu.
Bagus sekali tadi yang mau Ibu lakukan tadi. Terus, jadi selama ini apakah sudah ada metode yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas dan itu, berhasil menurut Ibu? Oh, ada Bu, saya sudah Mmm, jadi metode yang saya pernah lakukan itu membuat ice breaking, yang pendekatan matematika ya, menebak mmm, angka menebak angka melalui soal cerita seperti teka-teki dalam kehidupannya sehari-hari. mmm, Kemudian murid menjawabnya dengan semangat sehingga, kelas pun aktif dan sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Bagus sekali, luar biasa sekali Bu yang Ibu lakukan tadi, oke. Nah, dari yang sudah, Ibu lakukan tadi seperti membuat ice breaking melalui pendekatan matematika, terus, membuat soal cerita yang berbentuk teka-teki. Nih kalau Mmm, misalnya di-rating nih Bu, dari angka mmm. 1 sampai 10, menurutnya Ibu Alvina seberapa besar tingkat keberhasilan dari metode yang sudah Ibu lakukan tersebut untuk menarik minat Kalau belajar murid? saya iya, kalau saya, berikan peringkat, itu antara 8 sampai 9 Bu. Baik baik. Terus, selanjutnya apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi kan sudah ada gambaran nih yang akan Ibu lakukan. Terus langkah-langkahnya itu seperti apa? Yang akan saya lakukan itu, akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, dan Mmm, juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti menebak angka tadi, kemudian mencari mmm, referensi atau mengupdate dari segala informasi dari internet, YouTube, kemudian agar anak bersemangat dalam proses pembelajaran, agar tercapai tujuan pembelajarannya, baik sebagai murid maupun sebagai mhm. pendidik saya. Ya, begitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu, semangat Bu. Ya. Oke, jadi, terus, untuk melaksanakan, eee, rencana Ibu tersebut, siapa nih yang bisa membantu Ibu, dalam menyusun atau Eee, melaksanakan rencana Ibu tersebut? ya. Yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana ini utamanya, itu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah. Hmm. Iya, tentu saja mereka yang berperan aktif untuk membantu ya, Bu. Oke, Iya. pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Eee, mmm, Berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk, melaksanakan rencana Ibu tersebut? Eee tidak membutuhkan waktu yang lama ini, Bu. Saya akan segera mungkin saya, melaksanakannya, Bu. Oh, lebih Mungkin cepat hanya lebih baik saja ya? mungkin, pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang Mmm, lama karena tidak ada itu, Bu. Bagaimana, Bu? Kan cuma pencapaiannya mungkin membutuhkan Mmm, waktu yang agak sedikit, lama. mhm. Kita kan artinya merubah sesuatu itu tidak ada yang instan, begitu. Iya, betul sekali, Bu. Oke, kapan nih Ibu bisa, melaksanakan rencana ini? Eee Secepatnya saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi pendidik. Oke, semoga, lancar ya Ibu rencananya. Iya, Oke, iya. terus, setelah Ibu tadi sudah mengetahui nih rencana, yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu. Kemudian, Ibu Alvina komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencananya Ibu tadi bisa berjalan dengan baik? Begini Bu, saya akan komitmen, konsisten Bu,
kemudian belajar terus menerus, belajar mendapatkan informasi, mencari referensi, trik dalam pembelajaran matematika agar anak tidak bosan, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, contohnya seperti mungkin teman-teman CGP, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh anak-anak didik saya. Begitu. Oke, baik, bagus sekali Bu. Oke, untuk melaksanakan rencananya Ibu tersebut, apakah ada Ibu Alvina memerlukan dukungan dari pihak lain mungkin? Dukungan di sekolah saya itu sarana dan prasarana sudah cukup baik, dan begitu juga moral sudah saya dapatkan di sekolah saya, baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Wah, bagus sekali ya Bu, sudah istilahnya sudah mendapatkan semua dukungan yang diperlukan. Oke Bu, terus bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega. Merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah mungkin ada hal lain lagi yang bisa Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah diberikan kepada saya, perbincangan dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dan keluhan saya Bu. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah Bu, saya senang bisa mendengarkan ceritanya Ibu Alvina, sehingga kita bisa saling berbagi. Saya doakan semoga permasalahan Ibu Alvina tadi bisa secepatnya selesai, terus Ibu Alvina juga bisa melaksanakan rencananya Ibu dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Gitu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Selamat sore Bu. Selamat sore. Sore Ibu Alvina. Apa kabar sih? Apa kabar ini Bu Guru hari ini? Alhamdulillah Bu, masih dalam lindungan Allah. Bagaimana dengan kabar anak-anak Ibu di sekolah? Maksudnya murid-murid Ibu di sekolah Bu? Alhamdulillah Bu, semuanya baik-baik saja, walaupun setiap harinya itu pasti ada saja tingkah unik yang mereka lakukan di sekolah. Namanya juga anak-anak Bu ya. Tapi saya sedikit ada masalah nih terkait dengan anak-anak saya yang ada di sekolah. Masalah apa itu Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu, Suharmin? Jadi begini Bu, masalah saya di sekolah. Jika tidak keberatan nih, saya ingin berbincang sebentar sama Ibu. Mungkin dengan perbincangannya kita ini bisa saya menemukan solusi atas permasalahan yang di sekolah tadi. Oh, tentu saja Bu, ada kebetulan saya ada waktu kosong ini. Apa yang Ibu harapkan dan dari percakapan kita hari ini Bu, nantinya? Iya Bu, semoga dengan saya menceritakannya ke Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran dan menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Memangnya ada masalah apa Bu ya? Jadi begini Bu, di sekolah saya ini kan
sudah sering saya dan guru-guru lain itu mengingatkan siswa saya di sekolah untuk Hmm. kalau buang sampah itu bagusnya pada tempatnya supaya tidak apa, sekolah itu kelihatan bersih lah. Tapi masalahnya anak-anak ini meskipun sudah diberitahu berulang kali masih saja membuang sampah sembarangan. Padahal baik di kelas maupun di luar kelas itu sudah disediakan tempat sampah, tetapi tetap saja anak-anak ini, masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi saya bingung Bu, bagaimana lagi cara menyampaikan ke anak-anak, ini untuk tidak melakukan hal itu lagi, menjaga kerapian, eee, kebersihan kelas dan juga kebersihan sekolah, dan jangan lagi membuang sampah sembarang gitu, Bu. Hmm. Oh iya, baik. Tadi Ibu Suharmin sudah mengatakan bahwa anak-anak suka membuang sampah di kelas itu sembarangan. Kemudian, Mhm. eh, apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab penyebab dari permasalahan yang Ibu sebut itu, permasalahan Mmm, ini? sudah Bu, saya itu Hmm. sudah, apa, berbicara juga dengan anak-anak ini dengan memanggil mereka, terus menanyakan penyebabnya kenapa anak-anak ini tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Lalu dari pengamatan Ibu Suharmin, mengapa anak-anak melakukan hal itu ya? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anak-anak ini, ternyata anak tersebut memang, apa, tidak ada motivasi dalam diri dan malas untuk membuang sampah pada tempatnya karena, eee, apa namanya, meskipun mereka ditegur, terus atau diberi hukuman itu tidak ada efek jerah begitu. Jadi akhirnya tidak ada perubahan yang mereka lakukan. Toh walaupun, ditegur terus dihukum, hukumannya juga tidak berat, jadi tidak apa-apa untuk mengulangi, perilaku tersebut, begitu, Bu. Iya, iya. Nah, jadi seperti apa kondisi ideal yang Ibu Suharmin harapkan yang ada pada murid tersebut? Jadi sebagai guru saya tentu saja, mengharapkan murid-murid saya ini memiliki kesadaran diri sendiri, maksudnya yang hadir dalam diri terhadap, sampah, bahwa sampah itu berbahaya jika dibiarkan, berserakan seperti itu. Terus, ada motivasi dalam diri untuk bisa menjaga kebersihan sekolah, terus kebersihan kelas, serta kerapian dirinya itu tanpa harus diingatkan lebih dulu. Hmm. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan, kesadaran diri anak dan motivasi motivasi dari anak tersebut? Mmm, jadi setelah saya melakukan pengamatan, Bu, saya rasa di sekolah saya itu masih kurang sosialisasi terhadap, bahaya sampah. Jadi mungkin hal inilah yang menyebabkan anak-anak, di sekolah saya abai terhadap sampah karena, anak-anak kan tidak tahu alasan kenapa sih harus kita buang sampah pada tempatnya, kenapa kita harus menjaga kebersihan, dan kenapa kita harus, menjaga kebersihan gitu, Bu. Mmm, eee, baik, Bu Suharmin, setelah melakukan pengamatan dan Ibu sudah tahu penyebab dari permasalahan itu terjadi, adakah metode yang bisa Ibu terapkan yang menurut Ibu, bisa mengatasi, permasalahan tersebut? Iya, ada, Bu. Jadi ada metode yang saya lakukan khususnya masih di kelas saya, yaitu, seperti membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas saat pertama masuk ke sekolah kan kita buat keyakinan kelas nih, apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan, di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan pada setiap harinya saat mau melakukan pembelajaran saya, melakukan penguatan nih terhadap keyakinan kelas ini kepada murid-murid saya tentang bagaimana menjaga kebersihan kelas agar kita nyaman belajar. Terus
sebelum melaksanakan pembelajaran kita selalu mengupayakan untuk membersihkan atau memungut sampah di dalam kelas. Begitupun setelah selesai melakukan pembelajaran. Selain itu di jam-jam tertentu juga saat anak-anak sudah mungkin lelah belajar, saya tuh selalu mengajak murid-murid saya untuk menonton video tentang bahaya sampah gitu, Bu. Luar biasa sekali Ibu ya. Kiat-kiatnya, jadi saya rasa itu dengan memberikan contoh konkret, dengan memutarkan video tentang bahaya sampah, akan lebih mudah dipahami oleh murid ya, oleh anak-anak kita, Bu Suharmin. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10 itu, menurut Bu Suharmin, seberapa tingkat keberhasilannya ya metode itu untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya sampah? Kalau saya amati sih tingkat keberhasilannya mungkin sekitar antara 8 sampai 9, Bu. Ya baik Bu. Nah selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Suharmin lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Iya. Jadi yang pertama saya lakukan itu yaitu melibatkan rekan-rekan guru untuk berdiskusi tentang masalah ini. Jadi biar kami itu kompak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian setelah itu saya akan melakukan sosialisasi nih kepada murid-murid di sekolah. Mungkin dengan sosialisasi yang menarik seperti kita membuat poster tentang bahaya sampah. Kemudian selain itu saya juga ingin mengajak siswa saya bersama-sama untuk belajar mengelola sampah itu, bahwa sampah itu tidak hanya dibuang atau dibakar saja, tetapi sampah tersebut bisa dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti hiasan di kelas mungkin, tempat pensil, atau kita bentuk bunga, atau mungkin dari kertas itu kita buatkan patung atau topeng kertas, dan mungkin masih banyak lagi. Saya harap dari kegiatan tersebut itu akan menumbuhkan kesadaran terhadap murid-murid ini, anak-anak ini, ternyata sampah itu bisa didaur ulang dan akan menjadi barang yang bermanfaat jika kita mendaur ulangnya, Bu. Begitu. Wah, bagus sekali ini idenya Ibu ya. Bagus sekali Bu Suharmin. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Tentunya yang membantu saya untuk melaksanakan rencana ini tentu saja tidak bisa ya seorang diri saja. Tentunya saya harus melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru juga di sekolah saya. Ya. Jadi berapa lama nanti waktunya yang Ibu butuhkan untuk bisa melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk melaksanakan saya rasa tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan sesegera mungkin, terutama tadi terkait sosialisasi dan pembuatan keyakinan kelas, masing-masing kelas ya. Hanya saja mungkin ya hasilnya atau pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu lama. Begitu. Betul Bu Suharmin. Nah, kapan Bu Guru bisa melaksanakan rencana ini, Bu? Tentu saja secepatnya, Bu. Lebih cepat, lebih baik begitu. Agar kebiasaan dalam menangani sampah ini secepatnya bisa diterapkan oleh murid-murid, dan setelah ada kegiatan ini mungkin bisa terbawa sampai di kelas berikutnya. Oke, bagus sekali ya Bu. Ada dukungan, mungkin ada dukungan yang Ibu butuhkan dari pihak lain, Bu? Kalau untuk dukungan sih saya rasa sudah baik sarana dan
prasarana juga dukungan moral dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat itu sudah saya dapatkan. Hanya saja mungkin konsistensinya diri saya saja yang perlu saya tingkatkan. Ya, baiklah Bu Suharmin, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Bu, tentu saja merasa lega dan senang. Dari perbincangan tadi akhirnya saya bisa menemukan gambaran serta solusinya sekalian dari hasil perbincangan kita tadi Bu. Syukurlah, alhamdulillah. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya saya rasa cukup dan saya sangat berterima kasih nih Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga ya seperti tadi saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita bersama Ibu sehingga kita bisa berbagi pengalaman ya, saling berbagi ya. Sampai jumpa Bu Guru, Bu Suharmin. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih juga Waalaikumsalam. Sampai jumpa Bu, sama-sama. Masya Allah.